Iya ada. Mana putra? Dulu saya waktu kuliah menargetkan ya Ramadan itu 30 itu. Mana ya? Nah, contoh saja ya. Ini. Oke. Nah ini ya, jadi kuotasi itu adalah teknik di mana kalian itu tidak menulis dulu, tapi mengumpulkan rujukan dulu. Nah itu, nah dulu saya ketika menulis, ternyata gampang sekali. Ketika saya itu berniat ya berazam untuk menulis satu hari itu satu tulisan, sebenarnya kalian tinggal buka buku, kalian mau nulis apa, misalnya judulnya A misalnya. Kemudian kalian cari rujukan-rujukan atau ungkapan-ungkapan ulama yang berkaitan dengan judul tersebut. Kemudian dikumpulkan, lalu kalian berpikir nih sistematikanya bagaimana. Setelah itu baru ditulis. Nah, contoh ini. Saya ingin menulis tentang ini ya. Oh ini terlalu susah. Ini banyak filsafatnya nih. Ini. Nah, contoh saya ingin menulis tentang nih penolakan, apakah penolakan selalu soal kurang bukti. Jadi saya ingin ide utamanya, saya ingin menulis tentang apakah benar orang kafir itu menjadi kafir karena kurang bukti dan mukjizat. Ternyata enggak. Nah, saya akan menulis ini pertama-tama itu cari rujukan, gitu ya. Rujukannya adalah surat Al-Hijr ayat 14-15, kemudian baca tafsirnya. Setelah menemukan apa yang saya bisa untuk tuliskan nanti, saya pindahkan ke tempat-tempat itu. Jadi kayak gini nih nulisnya itu. Nah, misalnya ini ya. Nah, saya ingin menulis di sini. Nah, kemudian saya tulisnya itu seperti ini. Nih, rujukan semua ini. Tuh, rujukan semua. Saya ingin menulis tentang tadi yakin apakah kurang bukti atau bukan. Nah, ini. Nah, ketika saya menulis, pertama-tama yang dilakukan itu adalah saya memindahkan ini ke sini, tinggal diartikan, tinggal diterjemahkan atau dianalisis seperti itu. Nah, cara menulis cepat itu seperti itu. Nah, ini adalah satu teknik dalam menulis disebut dengan kuotasi. Kuotasi itu adalah kita melihat hal-hal yang penting yang ingin kita tuliskan dalam tulisan kita. Pentingnya mana nih? Bahannya mana? Kemudian kita pindahkan ke satu folder. Di sebelahnya kita langsung menulis saja mengalir. Caranya bagaimana? Caranya saya pindahkan yang ini, misalnya gini. Caranya. Ini saya mau menulis. Wal muradu. Nah, ini nih. Saya ini. Nah, tinggal gini, tinggal kesinikan, terus di sini terjemahkan aja, sudah diterjemahkan. Kita analisis ini bicara apa? Oleh karena itu, misalnya, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa bla 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 bla, paragraf baru, kutipan yang baru, kayak gitu. Jadi sebenarnya menulis itu tidak terlalu susah apabila sudah ada bahannya. Nah, yang susah itu adalah kita mencari bahan.
Maka langkah pertama adalah kita tentukan dulu judulnya apa, kemudian kita cari bahannya. Setelah cari bahannya, kita apa? Kumpulkan bahan itu, lalu kita menulis berdasarkan bahan yang sudah kita kumpulkan. Kan sudah belajar paragraf kan? Paragraf itu pertama kali misalnya Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Titik. Itu kan otomatis harus ada rujukan. Menurutnya itu antum sebelumnya sudah mencari dulu. Menurut Al-Qurtubi bla 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 bla. Kemudian paragraf baru. Selain mengajarkan kedamaian, Islam juga melarang kekerasan di dalam dakwahnya. Kemudian sebut ini lagi ucapan ulama. Nah, seperti itu menulis itu. Yang menulis itu adalah kita merangkum atau merangkai kutipan-kutipan yang kita kutip. Setelah dirangkai, kutipan tersebut dianalisis atau kutipan tersebut dituliskan. Nah, seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini, karena ini tidak akan lama, coba masing-masing di antara kalian, karena ini kita outputnya adalah teks khutbah Jumat, maka coba kalian tentukan judulnya apa. Sebagian sudah ada ya kemarin yang tertawa di dalam Islam, bercanda, ada 3 itu. Tinggal baca tafsirnya, gampang. Tinggal pertama tafsir, kedua tafsir, ketiga tafsir, kesimpulan, beres jadi makalah, gitu ya. Nah, jadi silakan tentukan judul yang ingin kalian tulis untuk khutbah Jumat apa. Setelah tentukan judul, kalian susun, kalian ingin bicara apa, atau kalian kumpulkan rujukan di dalam tulisan-tulisan tersebut. Yang modelnya sama kayak saya ini ya. Jadi ini nanti pindah ke sini, setelah menulis, ditulis, pindahkan lagi ke sini. Atau ini terlalu banyak ya? Atau terlalu masih susah ya? Oke, gini. Bentar. Yang tulisan saya yang mudah mana ya? Kayak gini aja sebenarnya. Nah, ini misalnya saya ingin menulis kesolehan sosial dalam pandangan hidup Islam. Kan selama ini soleh itu dianggap sebagai seseorang yang dia sholat di masjid gitu ya. Padahal ada yang namanya soleh sosial, maksudnya berbuat baik pada tetangga dan lain-lain. Saya mengawali dengan kisah Ja'far bin Abu Thalib. Ketika Ja'far dan sejumlah umat muslim sedang menetap di Ethiopia, beberapa kaum kafir Quraisy menyusul dan membujuk Raja Najasyi agar mereka dikembalikan. Saat itu mereka mengatakan Islam musuh kerajaan. Nah, saya jelasin dulu tentang Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ketika raja membutuhkan kepastian, akhirnya memanggil umat Islam. Sebagai perwakilan, Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, nah berarti rujukan yang pertama adalah ini. Tuh. Saya mengutip ungkapan Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Raja Najasyi. Tapi saya gak langsung ini, tapi diberikan pengantar dulu lah, ibaratnya itu, pengantar dulu. Nah, kemudian saya analisis berdasarkan cerita singkat di atas, ada sisi menarik yang bisa kita kaji, yaitu ketika Ja'far menjabarkan secara ringkas ajaran Islam pada Raja Najasyi. Ada 2 hal titik tekan jawaban Ja'far. Pertama, semenjak kedatangannya Rasul perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, menjaga amanah, silaturahim, berbuat baik pada tetangga dan sebagainya. Berbeda dari pertama, aspek kedua itu lebih menekankan memperkuat kualitas keimanan pada tahap hubungan sosial antar individu. Atau secara singkat kita bisa menyebutnya sebagai kesolehan secara sosial. Baru tuh dijelasin apa itu soleh sosial itu. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi coba kalian tentukan apa judulnya. Setelah ditentukan, kalian baca ya. Zaman sekarang itu mencari rujukan tidak susah karena banyak AI ya. Tapi akan ketahuan yang dibuatkan makalahnya oleh AI dan tidak. Saya bisa tahu. Nah, AI itu berfungsi untuk mencari rujukan. Misalnya, saya ingin menulis makalah tentang ini, tolong carikan rujukan, kemudian halamannya dan kutipannya. Tinggal seperti itu. Tapi jangan terlalu bergantung. Antum bisa, Ustaz saya bingung saya mau nulis apa. Berarti sebelum kita mencari rujukan, kita baca buku dulu. Kita misalnya baca tafsir, oh ini bagus nih.
Hamka menafsirkan tentang ini. Tinggal pandangan Hamka tentang misalnya halal dan haram di dalam Al-Quran. Tinggal segitu. Nanti sebutin seorang ulama yang bernama Hamka, dia seorang dulu, sebutin dulu Hamkanya, kemudian apa pandangannya, tutup, beres. Paham nggak? Susah ya? Bisa, bisa. Ini tulisan ini diterbitkan di Hidayatullah. Antum tahu situs Hidayatullah? Nah ini tulisannya dulu diterbitinnya di Hidayatullah. Gak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dulu saya cukup lumayan rajin nulis-nulis kayak gini, cuman sekarang udah enggak. Soalnya enggak menghasilkan uang. Kalau menghasilkan uang saya lanjut. Dulu juga pernah nulis di Risalah, pernah di majalah-majalah lain pernah. Ya, gitu ya. Silakan, insya Allah pekan depan judulnya sudah ada. Kemudian bagus syukur-syukur sudah ada kutipannya. Nanti tinggal saya arahkan. Sudah ada kutipan, sudah ada rujukan, ya tinggal diarahkan, disistematiskan, disistematikan, kemudian nanti dijabarkan, diterjemahkan seperti itu. Itu kuotasi. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Atau saya kirim ya sebagai contoh ya. Bentar.